Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdia dari kelas A3 2019 Prodi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi dengan NIM 19510152. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai penerapan kurikulum pada masa pandemi COVID-19 di SMK Mahardika Batu Jajar. Ada profil sekolah dan narasumber. Nama sekolahnya SMK Mahardika Batu Jajar, statusnya sekolah swasta, alamatnya Jalan Raya Batu Jajar nomor 30 Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553. Narasumbernya ada Ibu Mega Karnitasari SPD, pendidikan terakhirnya S1 Pendidikan Matematika di IKIP Siliwangi. Tempat mengajarnya di SMK Mahardika Batu Jajar sebagai guru matematika dan status mengajarnya yaitu guru tetap. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, untuk kurikulum yang dipakai saat ini di SMK Mahardika Batu Jajar sesuai dengan hasil wawancara saya kepada salah satu guru matematika di SMK Mahardika Batu Jajar tersebut, bahwa saat ini SMK tersebut menggunakan kurikulum darurat sesuai dengan himbauan dari Dinas Pendidikan. Karena sebelumnya itu menggunakan kurikulum 2013 revisi, tapi karena adanya pandemi dan adanya himbauan dari Dinas Pendidikan Matematika, maka kurikulumnya berubah juga menjadi kurikulum darurat. Nah, lalu apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum darurat yang dirasakan saat pembelajaran matematika secara daring gitu ya? Yang pertama kelebihannya yaitu ada kompetensi dasar yang dirampingkan. Karena kita tahu kurikulum darurat itu kan kompetensi dasarnya lebih dirampingkan dari kurikulum sebelumnya gitu. Jadi hanya kompetensi dasar yang pentingnya saja dan yang intinya saja, dan jadi tidak terlalu banyak mengejar materi gitu untuk pembelajaran daring ini, jadi sangat cukup. Dan yang kemudian kekurangannya itu susahnya menyampaikan materi secara daring. Misalkan lewat Zoom itu agak susah ya, karena tidak bertatap langsung gitu dengan siswa. Jadi banyak siswa yang mengeluh juga kurang memahami materinya gitu. Kemudian sistem pembelajaran matematika yang diterapkan saat pembelajaran daring itu seperti apa? Nah, yang pertama itu awalnya guru tersebut menggunakan WhatsApp. Setelah itu dicoba menggunakan Zoom. Karena kan Zoom itu berbatas waktu kalau yang tidak unlimited gitu ya, atau yang tidak premium, hanya 40 menit. Jadi coba dipindah ke Google Meet, yang itu kan tidak ada batas waktunya, dan juga matematika itu membutuhkan banyak penjelasan yang lebih. Jadi di Google Meet itu sudah sangat lengkap. Kita bisa share screen, bisa share screen, bisa cara coret gitu, bisa share screen PPT atau sebagainya. Dan juga selain itu menggunakan Google Classroom, di sana diberikan materi PPT dan juga video pembelajaran. Nah, biasanya PPT dan video pembelajaran itu dibuat sendiri oleh guru matematika. Jadi memang sebenarnya di sini guru matematika dibuat untuk lebih kreatif dalam mengemas pembelajaran. Lalu, apa saja kendala saat pembelajaran daring? Yang pertama itu pasti
seperti absen ya. Karena kan absen itu awalnya via WhatsApp gitu di list manual, misalkan hari ini siapa aja yang absen 1, 2, 3 gitu kan, jadi banyak list. Jadi kalau misalkan kayak banyak list itu menumpuk list-listnya itu, jadi materi-materi yang disampaikannya tuh kurang, jadi malah banyaknya tuh absen gitu. Yang kedua, absen tuh karena tidak adanya kuota, jadi siswa nggak absen gitu. Biasanya seperti itu, banyak juga yang tidak ada kuota. Kemudian yang kedua ada tidak adanya pengawasan langsung saat pembelajaran. Jadi guru ini susah untuk mengawasi anak secara langsung saat pembelajaran, karena kan secara daring ya, jadi gak bisa ngawasin langsung gitu. Kemudian anak juga banyak yang kurang mengerti dengan materi yang disampaikan, padahal siswa itu udah diarahkan gitu untuk bertanya mengenai materi apa yang tidak jelas atau materi apa yang tidak mengerti, itu bisa bertanya langsung kepada guru melalui chat secara pribadi atau di grup gitu. Tetapi masih banyak juga siswa-siswa yang tidak mau bertanya gitu, entah tidak mengerti, entah malu, entah seperti apa. Padahal di sini diharapkan untuk lebih aktif bertanya ya kalau secara daring itu. Nah, terus materi yang sudah diberikan itu sudah mudah dan rinci, tetapi masih banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini tuh sangat-sangat menjadi kendala bahwa dalam materi yang disampaikan itu udah mudah gitu, sudah guru berikan mudah, tetapi banyak sekali siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Sangat disayangkan sekali. Nah kan tadi ada kendala, nah sekarang ada solusi yang beliau terapkan untuk mengatasi kendala saat pembelajaran daring. Yang pertama, untuk mengatasi absen, yaitu dibuat absen melalui Google Form. Misalnya satu link absen itu untuk jurusan permesinan, nah disebar ke semua guru mata pelajarannya gitu, lalu di-share ke masing-masing Google Classroom-nya. Nah, setelah pembelajaran itu bisa dievaluasi, karena kan Google Form itu bisa dilihat mana yang sudah absen dan mana yang belum. Nah, yang belum itu bisa diberitahukan atau diinfokan di grup WhatsApp itu untuk segera absen lewat link di Google Form di Google Classroom-nya masing-masing gitu. Kemudian yang kuota itu, nah kan kuota itu solusinya sudah ada gitu dari pemerintah. Nah terus juga dikasih ada kartu belajar, terus ada juga pasti setiap orang itu dikasih kuota dari orang tuanya masing-masing. Nah tinggal bagaimana siswa memanfaatkan kuota yang ada itu untuk pembelajaran daring. Nah apakah untuk dimanfaatkan baik dengan pembelajaran daring atau malah dipakai yang lain, misalkan game atau nonton YouTube atau sebagainya. Nah untuk masalah pengawasan, yang pertama karena saat ini SMK Mahardika sudah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, jadi pembelajaran tatap muka ini dimanfaatkan untuk membahas materi yang kurang dimengerti oleh siswa itu. Jadi waktunya dengan singkat, tapi kita dicoba untuk membuat anak paham akan materi yang disampaikan. Nah, dan yang terakhir ada sistem penilaian saat pembelajaran daring. Nah, untuk sistem penilaian sama saja seperti biasa, ada penilaian absen, ada tugas, ada ulangan harian, UTS, UAS, dan sebagainya. Untuk kedua, tapi untuk absen itu ada keringanan, dimana keringanan kalau misalkan siswa yang tidak punya kuota dan tidak bisa absen, tetapi dia misalkan ingin ada konfirmasi gitu untuk ingin mengikuti pembelajaran tetapi tidak bisa absen karena tidak ada kuota, biasanya itu ada keringanan. Dan untuk tugas itu masih tetap aja sama, bila siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan mengerjakan tugas itu pasti tidak ada nilainya, dan kalau misalkan yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan lengkap itu ada nilainya dan nilainya sangat baik. Sama saja seperti itu, sistem penilaian sama, tidak ada bedanya.
Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya mengenai hasil laporan observasi penerapan kurikulum pada masa pandemi COVID-19 di SMK Mahadika Batu Jajar. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.